Nabi Ibrahim berkata, ya, tidak ada orang yang berputus asa min rahmati rabbih, ya, dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Ya, karena di antara tanda orang yang mendapatkan hidayah itu dia tahu betul tuh luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, betapa luasnya karunia Allah. Hari ini kan termasuk di antara jenengan masuk kategori orang yang ahli makrifat atau tidak. Ahli makrifat itu kan berarti mengenal Allah. Salah satunya itu. Bisa nggak merasakan bahwa karunia Allah itu sangat luas kepada kita. Nah, kalau kita ternyata itu adanya masih ngeluh-ngeluh toh, gitu kan? Kurang apa nyong, ujarku sholat 5 waktu ya wis jamaah saben wengi tahajud esok sholat duha Senin ngepis ora tahu puasa dan kayak piye bae nasib nyong gitu kan dan seterusnya. Ini berarti belum makrifat, belum kenal Allah, belum bisa menyadari betapa luasnya karunia Allah itu kepada dirinya, sehingga seakan-akan dengan ibadah yang sudah dilakukan mestinya Allah itu memberi ini. Dia tidak bisa merasakan karunia Allah yang sudah dilimpahkan kepadanya yang mungkin berlipat-lipat dan seterusnya. Maka ini karakter orang sesat, ini berarti nggak dapat hidayah karena ternyata putus asa dari rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarwayakunna akraman nas man yattaqillah wa man sarwayakunna aqwan nas man yatawakkal 'ala Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah memasuki pekan kedua di tahun 2025 dan ini juga pekan kedua di bulan Rajab. Kita masih terus berharap keberkahan kepada Allah Ta'ala sehingga kemudian hari-hari, menit-menit, jam-jam yang kita lalui bernilai kebajikan-kebajikan. Nah, kita bersyukur kita masih diberi sehat sehingga kemudian hari ini pun kita masih bisa berkumpul bermajelis. Semoga ini bertanda bahwa 2025 Allah limpahkan berkah kepada kita dan juga bertanda bahwa Rajab Allah memudahkan kita untuk berbuat wajib sehingga nanti kita akan panen pahala dengannya. 2 kali pertemuan kita sudah sisipi sebagai perenungan akhir tahun. Kita bahas tentang hari penyesalan dan kemudian hari terakhir kita bahas tentang takwa sebagai bekalan supaya kemudian kita songsong tahun baru itu dengan berkah. Hari ini kita akan melanjutkan kaji kita yaitu membahas ensiklopedia larangan dalam syariat atau al-mawjuah al-manahiyah syariah dan kita masih di bab 1. Nah, ini pasal ke-18. Itu larangan putus asa dari rahmat Allah. Sebelum ini berarti kita sudah bahas tentang larangan meminta atau larangan kita tuh menolak orang yang meminta dengan asma Allah. Jadi artinya kalau ada orang minta kepada kita kalau dengan menyebut asma Allah jadi wajib bagi kita untuk memenuhinya. Kemudian ada larangan meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Jadi kalau kita minta kepada orang kok menyebut wajah Allah, bahkan kita termasuk melakukan perbuatan yang dilaknat sama Nabi. Jadi khusus kalau berdoa minta wajah dengan menyebut wajah Allah hanya boleh untuk minta surga. Kemudian poin ketiganya yang kita bahas pada pertemuan terakhir yaitu larangan mendahului Allah, bersumpah mendahului Allah. Ya, misalnya kita bersumpah demi Allah si fulan pasti masuk neraka.
Hati-hati, nanti amal-amal kita justru terhapus. Bisa jadi orang yang kita tuduh tidak diampuni, malah Allah langsung mengampuninya. Ya, sekalipun kita mungkin melihat penampakannya itu jauh dari tampang soleh, sudah mungkin badannya penuh tato, badannya tindian, ya, pakaiannya kusut, rambutnya mungkin rambut-rambutan dan seterusnya, suka mungkin di bangjo, bahkan kadang kita tampak mungkin lagi mabuk dan seterusnya. Hati-hati, jangan sekali-kali kita mendahului Allah. Alah, kayak bocah orang bakalan lebu surga. Hati-hati, justru amal kita nanti bisa terhapus dengannya. Karena bisa jadi besok hari Allah beri hidayah, besok hari Allah lembutkan hatinya. Sampai sekelas mungkin didengkot kekufuran yang hari ini kita itu mungkin jadi yo gergeten banget. Benjamin Netanyahu gitu kan. Hari ini pun kita nggak boleh tuh memvonis, kalau mendoakan kecelakaan atau kebinasaan silahkan, karena Nabi juga pernah mendoakan buruk kepada tokoh-tokoh kafir gitu kan. Tapi kalau kemudian memvonis kayak Benjamin Netanyahu genah kayak neraka kekal di dalamnya, belum, saya katakan belum bisa divonis, karena bisa jadi besok ternyata dapat hidayah. Dulu Umar bin Khattab juga sangat benci kepada Islam. Sebelum dapat hidayah, sangat benci terhadap Nabi. Tapi ternyata begitu Allah menyentuh hatinya sehingga kemudian hatinya jadi lembut, malah menjadi orang yang sangat keras pembelaannya terhadap Islam. Makanya kemarin sudah terakhir kita bahas ampun DCI perso. Kalau Gusti Allah ampun DCI perso. Nah, hari ini kita pasal ke-18 berbicara tentang putus asa dari rahmat Allah. Ini juga larangan, perbuatan yang terlarang. Nah, seperti apa nanti mari kita mencoba. Baik Bapak Ibu, sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Faktanya jiwa manusia itu seringkali memang lemah ya. Jadi saat benturan dengan problem yang seakan tak berkesudahan, pada saatnya nih kita itu rasanya sudah buntu, pol-polan dan kayaknya nggak mungkin keluar daripada. Saat berhadapan dengan masalah yang sangat tak sanggup nih kita emban, kita pun seperti itu. Kadang jiwa ini kemudian bergoncang. Ya. Bahkan mungkin saat bertemu dengan urusan yang serasa buntu, rumit, saat dosa menggunung sehingga serasa tak ada lagi ampunan, jiwa ini kadang bergoncang. Sementara di sisi lain diri ini kayaknya tak sanggup lagi tuh nyari solusi. Awak ya wis kesel, duit wis tetean, jaluk tulung karo dulur, dulur wis padha bosen kabeh. Ya. Atau terkait dengan dosa gitu, dosa kayaknya telah menguasai, seakan tidak mungkin lagi keluar daripadanya, sehingga tak ada lagi nih tempat bersandar dan bergantung, tidak ada lagi nih tempat berserah diri. Inilah yang disebut dengan putus asa. Nah, putus asa itu bisa dibagi jadi dua, Bapak Ibu kaum muslimin. Satu, putus asa terhadap makhluk. Berarti berapa? Berarti berapa? Putus asa terhadap makhluk itu maksudnya gimana? Sudahlah, nggak berani lagi berharap kepada manusia, ibaratnya kayak gitu. Nah, jika putus asa terhadap makhluk tapi mengantarkan kita kepada tawakal betul kepada Sang Khalik, justru itu kemuliaan. Bisa dipahami ya? Karena nanti tawakal yang sempurna itu justru muncul ketika kita itu sudah betul-betul putus asa dari makhluk. Asa sih apa? Asa apa? Harapan. Memutuskan harapan kepada makhluk. Karena ingat ya, lemahnya jiwa itu justru kan gitu, kalau kita itu bersandarnya kepada makhluk. Makanya kalau kita itu mungkin renungi hikmah surat Al-Ankabut, ini kan gambaran lemahnya ketika kita itu bergantung kepada selain Allah. Umpetan kok tengisor umai laba-laba. Ankabut kan laba-laba. Di situ kan ada satu hikmah yang bisa kita petik, di mana Allah ceritakan orang yang bersandar, bergantung gitu kan, berlindung kepada selain Allah itu seperti orang yang bernaung di bawah rumah laba-laba. Dan kita naik di beladuk wong umpetan kok nangguri sarang laba-laba, kira-kira
Bisa untuk melindungi kan? Kan bisa, jangankan di beladuk itu kan, bahkan mungkin hanya terkena daun saja mungkin rumah laba-laba itu akan rusak, terkena ranting yang ringan saja rumah itu rusak. Seperti itu. Nah kemudian ada seorang hamba kok tersadar, uslah aku mau nek kon ngarep-arep menusa, kecewa tok. Betul? Hati-hati. Pokoknya nek kula panjenengan kok bergantung betul kepada makhluk, harus siap kecewa. Ujungnya gitu kan. Terlalu berharap kepada manusia terhadap makhluk itu ujungnya gitu. Pasti kecewa. Sebab sing jenenge manungsa niku pripun? Satu, kemampuannya terbatas. Betul? Mbok sugihe menurut kita itu wah kamu tuh sugih pol-polan, ya lu tetap terbatas. Gitu kan? Kalau kita bersandar banget kepadanya, lu tenang bae yang duwe Pak Gede wong sugih gitu kan. Duwe Pak Gede sugih. Ada batasnya, kekayaannya ada batasnya sehingga kita nggak bisa tuh bergantung betul kepadanya. Dua, manusia itu punya karakter gimana? Bosenan. Sugih sih sugih, tayang nulung nih, tayang nulung di sepisan pindo. Nggih, barang jenengan saben minggu tekan jaluk tulung, minggu maning tekan jaluk tulung, suwe-suwe kepripun? Bu kae jan adine ponakane kae arep mengeneh maning kae. Kunci bela wangi. Masa saben mingguan ane bulan jaluk tulung, jaluk tulung, jaluk tulung. Manusia seperti itu, maka jenengan bergantung banget kepada manusia pasti kecewa. Nah kok kemudian muncul nih, putus nih harapan saya kepada makhluk, tapi kemudian bergantung betul kepada Allah, justru ini kemuliaan. Putus asa yang seperti itu kemuliaan. Nah yang tercela adalah putus asa dari Allah, sehingga tidak memiliki harapan lagi akan karunia-Nya, tidak punya harapan akan rahmat-Nya, tidak punya harapan akan ampunannya. Yang ini tercela karena bisa mengantarkan kepada kekafiran, bahkan iman itu bisa hilang. Makanya bab ini masuk dalam pembahasan akidah, karena dampak dari putus asa dari rahmat Allah itu adalah kekafiran. Sekalipun kalau nanti putus asanya sendiri masuk kategori dosa besar, tapi dampaknya bisa mengantarkan kepada kekafiran. Pernah ya saya ceritakan, tapi kayaknya kasusnya sudah beberapa tahun yang lalu. Facebook di Wonosobo ada orang yang misuh-misuhi Gusti Allah, bahwa orang yang masih mau ibadah hari Gusti Allah itu wong goblok, wong bodoh. Bahkan dia itu kemudian menyebut Gusti Allah itu sikil papat ini dan seterusnya. Kok bisa ada orang seperti itu gitu kan, mengagetkan. Wong Wonosobo meneh nggak jauh dari kita. Sampai akhirnya sih ditangkap orang ini karena berarti melakukan penistaan terhadap agama. Ternyata sebabnya apa? Kecewa, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari karunia-Nya. Endingnya ternyata apa? Ateis. Orang ini jadi tidak percaya dengan Tuhan. Itu mungkin dulu pernah saya ceritakan gambar-gambarnya seperti itu. Nah, dari situ Islam melarang hamba-hambanya atau umatnya itu putus asa. Allah itu melarang hambanya putus asa. Seorang muslim nggak boleh putus asa. Mana nih dalil-dalil yang menyebutkan tentang itu? Ini putus asa tadi berarti putus asa dari rahmat. Satu ini muslim ini. Putus asa itu kalau di dalam Al-Quran disebut sebagai karakternya orang sesat. Putus asa itu gimana? Karakter orang sesat. Makanya disebutkan. Qala wa may yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbi illa dhallun. Ini Nabi Ibrahim yang berkata. Nabi Ibrahim berkata, ya, tidak ada orang yang berputus asa min rahmati rabbih, ya, dari rahmat Tuhannya, illa dhallun, kecuali orang-orang yang sesat. Ya karena di antara tanda orang yang mendapatkan hidayah itu dia tahu betul tuh luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, betapa luasnya karunia Allah. Hari ini kan termasuk di antara jenengan masuk kategori orang yang ahli makrifat atau tidak. Ahli makrifat itu kan berarti mengenal Allah. Salah satunya itu. Bisa nggak merasakan bahwa karunia Allah itu sangat luas kepada kita. Nah, kalau kita ternyata itu adanya masih ngeluh-ngeluh toh, gitu kan? Kurang apa nyong, ujarku sholat 5 waktu ya wis jamaah saben wengi tahajud, esok sholat duha, Senin ngepis ora tahu puasa.
Dan kayak dia baik nasib benyong gitu kan dan seterusnya. Ini berarti belum makrifat, belum kenal Allah, belum bisa menyadari betapa luasnya karunia Allah itu kepada dirinya. Sehingga seakan-akan dengan ibadah yang sudah dilakukan, mestinya Allah itu memberi ini. Dia tidak bisa merasakan karunia Allah yang sudah dilimpahkan kepadanya yang mungkin berlipat-lipat dan seterusnya. Maka ini karakter orang sesat ini berarti nggak dapat hidayah karena ternyata putus asa dari rahmat Allah. Ini satu. Dua, bahkan disebut juga putus asa itu karakter orang kafir. Sekalipun tidak bisa divonis bahwa kemudian orang putus asa berarti dia kafir, nanti dulu tengok dampaknya. Kalau dampaknya kayak yang tadi saya ceritakan itu, nah itu jelas sudah sampai ke kufuran karena dia jadi tidak percaya lagi dengan keberadaan Allah saja nggak percaya. Apalagi kok kemudian dengan luas ampunannya, rahmatnya dan seterusnya. Nah, maka disebutkan ini wala tayasu min rauhillah ya. Dan janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Ini kan disampaikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya setelah kehilangan putra tercintanya Yusuf ya dengan makar yang dilakukan oleh kakak-kakaknya sendiri, maka Nabi Yakub itu kemudian perintahkan tolong cari Yusuf. Kakak-kakaknya kan sudah berargumen, kenapa wis mati diterkam serigala gitu kan, apa yang dicari lagi? Perasaan Nabi Yakub itu masih punya perasaan kayaknya kok Yusuf masih hidup, pokoknya digoleki. Jangan putus asa di dalam pencariannya. Karena sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nanti terbukti. Walaupun prosesnya panjang, Pak. 40 tahun kemudian. Lama. Jadi tadi mulai mencari gitu kan, pencarian Nabi Yusuf yang dianggap hilang sampai kemudian bisa dipertemukan, itu prosesnya panjang. Ada ulama yang mengatakan itu hampir 40 tahun sampai kemudian Nabi Yusuf itu sudah menjadi pejabat di negeri Mesir gitu kan. Bahkan dia melewati dari budak, sempat dihukum sampai 7 tahun itu di penjara dan seterusnya. Baru 40 tahun kemudian itu betul-betul dipertemukan. Tapi Nabi Yakub tidak pernah putus asa bahwa akan ada nih saatnya perjumpaan dengan putra tercintanya Yusuf. Putus asa karakter orang-orang kafir. Bisa kita jadi orang yang kayak gitu, kayak Nabi Yakub. Berarti ibarat dongo sebagai seorang ayah yang kehilangan putra tercintanya, dongo berapa lama? Berusaha berapa lama? Tadi 40 tahun. Kadang dongo nembe telung dina rasanya keberapa? Kabul ora telung dina deng ngene donga sing kaya iki bae. Ya Allah, sampean iki sapa nembe donga telung dina ora kabul kok rasane wis hebat banget wong iki Nabi Yakub aja butuh waktu 40 tahun kok dipertemukan dengan putra tercintanya. Seperti itu. Ini yang kedua, kaum muslimin, jadi putus asa itu karakter orang kafir. Ya, pokoknya jangan putus asa. Tiga, putus asa itu karakter orang yang tidak bersyukur. Tadi kan tidak mengenal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wana abijanibi. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpalinglah dia dan membelakangi dengan sikap yang sombong. Karakter manusia kata Allah gitu. Wa idza masyahu syarru kana ya'usa. Begitu dia ditimpa kesusahan, dia berputus asa. Oh, berarti karakter yang nggak bisa bersyukur. Orang beriman kan kata Nabi punya karakter menakjubkan. Apapun yang menimpa dirinya ujungnya adalah kebaikan. Aja balil amril mukmin kata Nabi. Menakjubkan. Urusannya wong beriman itu menakjubkan. Kenapa? Apapun yang menimpanya ujungnya kebaikan. Itu maksudnya gimana? Ketika dia itu ditimpa kesusahan, orang beriman sikapnya gimana? Sabar. Wa kana khairul lahu. Maka sabar itu adalah kebaikan baginya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, orang beriman gimana? Syukur. Wa kana khairul lahu. Maka itu adalah baik baginya. Tapi kebanyakan orang nggak seperti itu. Naik kepenak kelalen. Naik ombe rezekine kemblidak gitu kan.
Tapi begitu dia itu mungkin diuji dengan kesusahan, gimana? Kalau ujungnya kemudian semakin dekat kepada Allah sih masih bagus. Ada orang yang kalau omber ngibadai melempem, tapi naik lagi sempit ibadai semangat, ada banyak ya kayak gitu. Maka beriang-beriangan dodol ora payu, anaknya kudu bayar SPP, ora tahu tahajud tetap tahajud, ora tahu Senin Kemis tetap Senin Kemis, donga karo nangis-nangis khusuk banget dongane. Tapi begitu rezekinya omber awake sehat, uripnya bahagia, pripun? Kelalen kaya ora butuh karo Gusti Allah. Kebanyakan manusia seperti itu. Tapi itu masih lebih bagus. Ada juga yang ternyata justru ketika dia dikasih kemudahan, dia itu kemudian sombong, ngerasanya itu adalah karena jerih payahnya, karena usahanya, begitu diuji dengan kesusahan, malah berputus asa. Ini lebih parah lagi. Putus asa dari rahmat Allah. Sehingga ujungnya bisa jadi justru kekufuran. Bahkan mungkin ada yang kemudian mengambil inisiatif atau bunuh diri baik dan seterusnya. Ini menunjukkan tuh gambaran orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Putus asa, karakter orang yang tidak bersyukur. Hanya yang keempat, bahkan putus asa itu memang masuk kategori dosa besar. Ada satu ucapan ini sebenarnya, ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau itu tentu merangkum ya dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Ibnu Mas'ud itu berkata, al-kabair, dosa-dosa besar itu satu, al-isyraq billah. Apa ini? Syirik. Dosa besar yang satu, asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wal amana min makrullah, merasa aman dari makarnya Allah. Itu bisa dibaca di surat Al-A'raf ya, ayat 99 ya. Jadi wa ma ya'manu min makrullahi illal qaumil khasirin. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah, dari adabnya Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi jangan sekali-kali kita itu merasa aman lah, nyong tanus ibadah, nyong tanus soleh, nyong akeh dikira, nyong dan seterusnya. Kemudian kita merasa aman itu dari azabnya Allah. Hati-hati, kita akan jadi orang merugi. Dan ini ternyata disebut oleh Ibnu Mas'ud masuk kategori dosa besar. Orang yang merasa aman dari makarnya Allah. Yang ketiga, termasuk dosa besar itu apa? Wal qanutu min rahmatillah, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Yang sedang kita bahas ini, termasuk ini, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari pertolongan Allah. Ternyata masuk kategori dosa besar. Bahkan tadi kan, kalau kita berbicara dampak, kalau perbuatan putus asanya itu sendiri dosa besar, dampaknya bahkan bisa kepada kekafiran. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, 4 dalil yang menunjukkan bahwa berputus asa dari rahmat Allah itu terlarang, bahkan masuk kategori dosa. Tadi sikap yang mulia di mana? Ayo kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ayo kita senantiasa bersabar. Dan apapun yang mungkin menimpa. Baik kaum muslimin, dari situ yuk kita rinci. Titik-titik mana sih yang kadang membuat kita itu jadi berputus asa? Di titik-titik mana? Ada nih, satu, putus asa akan karunia-Nya. Saat kita dirundung kemiskinan, sudah jerih payah banting tulang, tidak juga mendapatkan kelapangan, kadang gimana? Ya sudah, rasanya bahwa Allah itu memang nggak mau memberikan karunia-Nya kepada kita. Kurang apa nyong lah, wis ngene usaha temenanan kok. Padahal bisa jadi kan, ibarat tangga kesuksesan itu kan ada tangga-tangganya. Kita itu sudah melampaui 99 ujian, tinggal tangga terakhir saja yang kita itu akan lalui lagi, nanti kita akan sampai kepada kesuksesan. Tapi tidak sedikit orang itu tinggal satu langkah justru malah sudah putus asa. Sabar li anak batese. Kayak gitu ya. Sabar anak batese. Ya, batasnya ada, kematian kita itu batasnya gitu kan. Tapi selama kita masih hidup berarti batasnya apa? Diusahani lagi, diusahani lagi. Tapi kalau sudah seperti ini katanya mentok gitu kan.
Atau saat dirundung sakit nih, sudah berbagai pengobatan diusahakan tidak juga mendapatkan kesembuhan. Kebanyakan orang itu kemudian tadi rasanya lah Gusti Allah orang abun Tuhan. Sudah minta sembuh ternyata buktinya saya sudah berusaha seperti ini mendapatkan kesembuhan, buktinya juga enggak. Jangan putus asa. Allah amat luas karunia-Nya. Kesuksesan dan kesembuhan ada jangka waktunya. Nah, ini yang kadang tidak disadari manusia. Ternyata kesuksesan atau kesembuhan itu ada jangka waktunya. Allah itu menetapkan kita sakit, sudah menetapkan pula jangka waktu. Masih ingat kisahnya Nabi Ayub diuji sama Allah gimana? Sakit? Nah, cuma sakit ya. Beliau itu kaya raya. Dalam waktu sekejap kekayaannya itu kemudian habis. Beliau itu sebelumnya itu keluarga anak turunnya itu banyak. Dalam waktu sekejap anak keluarganya itu kemudian binasa. Beliau itu sebelumnya adalah sehat. Kemudian Allah timpakan ujian kepadanya itu dengan sakit. Katanya, berapa lama tuh sakitnya Nabi Ayub? Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Coba bayangkan, harta habis, keluarga pada meninggal, badan sakit parah, dan ternyata itu tidak cuma sehari 2 hari, 10 tahun, 14 tahun. Terus sekelas kita kira-kira gimana? Duit, tong-tongan, wis ora duwe banda blas. Anak-anak wis malah pada disiti sedak meninggal duluan. Jenengan masih sakit, masih hidup tapi terbaring sakit-sakitan dalam kurun waktu 14 tahun. Saya tanya jenengan dongane napa? Mati mawon lah Gusti, mati mawon lah Gusti. Kayaknya kalau kita gitu kan. Ini kan menunjukkan keputusasaan. Dan ternyata Nabi Ayub enggak, bahkan lesannya senantiasa masih banyak bahasa berzikir kepada Allah. Gambarannya seperti itu, oh berarti tegar banget, nggak putus asa. Iya. Ada nabi-nabi yang diuji dengan seperti itu. Makanya kalau kita itu pas lagi dirundung problematika dan seterusnya, sudah coba diingat tuh Nabi Ayub alaihissalam. Kalau kita mungkin baru diuji sampai itu mungkin sebulan, 2 bulan dan seterusnya, wah kayaknya masih enteng. Nabi Ayub itu sampai 14 tahun. Dan ternyata tidak membuat beliau itu berprasangka buruk kepada Allah. Ini kaum muslimin, putus asa karena karunia-Nya. Di antara kita. Ada yang putus asa akan takdir dan ketetapan Allah. Yang tadi ya surat Arum juga disebutkan wa idza adakna nasa rahmatan farihu biha, apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia niscaya mereka itu gembira dengan rahmat itu. Tapi sebaliknya wa intusibhum sayyi'atun ya, jika ternyata mereka itu kemudian ditimpa suatu musibah sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dikarenakan perbuatan yang mereka kerjakan sendiri. Jadi kalau kita itu dapat musibah itu aslinya yuk sebab perbuatan dosa kita sendiri. Kan gitu. Jadi kita itu ditimpa ini, ditimpa itu dan seterusnya pasti ada sebabnya. Dan itu adalah perbuatan buruk yang kita lakukan. Maka orang ketika ditimpa keburukan ya bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Ternyata malah mereka kemudian berputus saat bala melenyapkan harta dan kekayaannya, saat bencana merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, saat musibah mencabut kekuasaan dan jabatannya. Sehingga kemudian orang itu berpikir, kenapa kok seperti ini bisa terjadi? Padahal saya begini, begitu, dan seterusnya. Putus asa akan takdir dan ketetapan Allah. Banyak orang kadang seperti itu. Termasuk tadi, ada orang yang putus asa akan janji-janjinya Allah. Dia akan berkata, jere ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Endilah. Ada ya, orangnya kayak gitu ada ya. Anu wis ndonga pinten-pinten? Ngono nembe 7 dina nembe seminggu. Mboten Ustaz wis 40 dina. Alah nembe 40 dina. Seakan-akan menggugat ayat ini. Ini kan janji Allah kan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Tadi pengabulan doa itu ada jangka waktunya.
Nabi Musa itu sebenarnya sudah memohon kok kepada Allah supaya kemudian dimenangkan ya atas perlawanannya terhadap Fir'aun. Ternyata pengabulannya juga lama sampai kemudian nanti Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah itu bukan sehari dua hari. Nabi Yakub supaya bisa ketemu dengan putra tercintanya ya tadi sampai melalui drama yang mungkin sedemikian panjangnya. Orang-orang mulia seperti itu. Yang mungkin agak cepat pengabulannya ya doanya Nabi Zakaria itu ketika menginginkan anak beliau itu dikasih keturunan, ini cepatnya pol. Memang selama ini ya nggak pernah minta sama Allah supaya dikaruniai momongan, baru usia 80 tahun kok baru kemudian doa Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Aduh Gusti, kula dipun karuniai keturunan dari sisimu, keturunan yang baik dari sisimu, supaya Engkau itu Maha menerima doa. Baru memanjatkan seperti itu setelah mengetahui itu keajaiban-keajaiban yang didapatkan oleh Maryam ya, ketika Maryam itu kemudian tinggal di Masjid Al-Aqsa. Nabi Zakaria baru ikut berdoa. Hanya butuh waktu berapa lama? 3 hari langsung istrinya hamil. Padahal dia usianya sudah 80 tahun, istrinya dikenal sebagai seorang yang mandul. Tapi langsung dikabulkan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami perkenankan doanya, kami karuniakan kepadanya seorang putra bernama Yahya. Tapi ada sebabnya, sehingga Nabi Zakaria doanya bisa cepat banget. Apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena sesungguhnya baik ya Zakaria maupun istrinya itu orang yang senantiasa bersegera di dalam berbuat kebajikan. Jadi kalau sekelas kita ndonga ke orang kabul-kabul, ya kita belum seperti Nabi Zakaria yang bersegera di dalam berbuat. Kita mau berbuat kebaikan penuh hitungannya pernah banget. Yang nggak nyumbang kae kira-kira nyong benefitnya apa? Lah mau luar infak sedekah wae dadakan pertimbangannya kepanjangan. Ya kalau kita berdoa kok pengabulannya kok agak tertunda ya wajar. Ada suara adzan saja gimana? Apa langsung sat-sat tas-tas wudu tindak ke masjid? Malah komentarnya gimana? Pembuatan mimpi dan mamin. Terus kena anu kayak gini lihat. Kalau kemudian kita berdoa kok pengabulannya agak terlambat ya wajar. Wong kita bermasuk kategori yusariuna fil khairat. Seperti itu. Ada lagi nih, mungkin orang komentar juga nih, putus asa akan janji Allah. Katanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah akan jadikan untuknya mahroja, jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Ujarku lah, yang wis dadi wong bertakwa, gitu kan. Kok buntu saja, belum ada solusi nih dari masalah yang saya hadapi dan seterusnya. Atau bahkan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, orang yang bertakwa nanti dan seterusnya. Nah, dan bahkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Ada orang yang kemudian karena belum juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, dia kemudian berputus asa. Padahal tadi pengabulan doa ada jangka waktunya. Kalau orang bertakwa dijamin dengan mahroja, jangan-jangan ketakwaan kita itu mungkin belum sampai ke sana. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Lah rasanya wis tawakal banget tapi kok ternyata kita masih penuh dengan kefakiran. Bukan berarti Allah beri janji-janji. Jangan putus asa, teruslah berharap kepada Allah. Ini yang ketiga, orang beriman seperti itu. Dan termasuk yang juga bahaya putus asa atas ampunan Allah. Ada orang yang mungkin dosa telah menyandra keinginan dan hasratnya. Bisa? Disandra sama dosa? Bisa. Kalau dalam kitab Jawabul Kafi kan seperti itu, Pak. Orang itu bisa dikuasai oleh dosa dan kemaksiatannya hatinya. Sehingga seakan-akan untuk keluar daripadanya itu nggak mungkin gitu kan. Seakan-akan rantai setan itu yang senantiasa berhubungan, terjebak kepada dosa ini, terjebak kepada perbuatan dosa itu dan seterusnya. Nah, dampak dosa itu kayak gitu. Kitab Jawabul Kafi itu disebutkan dosa itu melahirkan dosa yang lain. Gimana? Dosa itu melahirkan dosa yang lain. Waduh, kalau sudah kayak gini kayaknya ngeri banget. Jangan kok berbohong saja misalnya dusta. Ada dampak buruknya, Pak. Nah, kepengen orang kenangan dusta yang pertama ini, jangan itu harus melakukan kedustaan kedua. Betul?
Nah, kepengen orang kemenangan meneh, jenengan harus melakukan kedustaan yang ketiga. Terus seperti itu menjadi lingkaran setan. Sehingga dosa itu betul-betul menguasai seseorang. Berawal dari satu kedustaan, dia terjebak kemudian statusnya berubah menjadi pendusta. Ya. Termasuk kan zina misalnya. Orang melakukan perbuatan zina satu kali. Efeknya gimana? Bahkan mungkin sudah tidak puas itu dengan satu pasangan, harus gonta-ganti pasangan, harus mencoba yang lain lagi, harus mencoba yang lain lagi, seterusnya. Judi juga sama, ketika dia kalah kepengennya gimana? Yang butuh pasangan, butuh kesalahan sendiri. Bareng dewe menang gimana? Ternyata gampang ya menang, ngasuk tok lipeti maning oleh asok dan seterusnya. Dosa itu menimbulkan seperti itu, Pak, melahirkan dosa berikutnya, sehingga menyandra keinginan dan hasratnya, merasa tidak mampu keluar daripadanya, akhirnya tidak percaya lagi Allah akan mengampuninya, sehingga dia makin bergelimang di atas dosa dan kemaksiatan. Dan mestinya gimana? Jangan putus asa. Kemarin sudah kita ceritakan, Allah itu maha luas ampunannya, Allah itu maha luas rahmatnya. Bagaimana ada orang yang membunuh 99 orang, tapi ternyata Allah kemudian memberikan ampunan kepada. Ingat runtutan kisahnya. Jadi dia itu selamat, itu tidak disiksa, itu kenapa? Ya karena rahmat Allah. Dia membunuh 99 orang. Hari sudah ada itikat, aku pengen tobat. Celah takon wong. Kira tobatnya diterima apa orang. Karena sudah membunuh berapa? 99. Ketemu dengan ahli ibadah. Ingat, yang namanya ahli ibadah itu belum tentu orang alim, belum tentu orang yang berilmu. Ahli ibadah itu ya sergap ibadah, Pak. Dikira mungkin sampai lama gitu kan, sholatnya khusyuk panjang, wiridnya panjang, senang baca ini baca itu, dan senang puasa malamnya yang mulai. Tapi belum tentu orang pintar. Ini Bani Israel yang membunuh 99 itu ketemu dengan orang ini, kemudian bertanya, Tuhan, saya sudah membunuh 99 orang, tapi saya pengen, kira-kira diterima nggak ya tobat saya? Ngomong ahli ibadah dengan bodoh, kaget. Ada ini wong pira, pira, sangat berusaha, pira, kaget banget itu. Oh, sangat berusaha kayaknya orang mungkin di ampun. Oh, wongnya jengkel sisan, Pak, babat sisan wong gitu kan. Karena jadi berapa? 100. Oh, ternyata ketika orang itu mungkin tidak menyadari rahmat Allah itu begitu luas, bisa berdampak seperti itu. Nah, ini ahli ibadah ini juga tidak paham bahwa Allah itu luas banget rahmatnya, luas banget karunia-Nya, luas banget ampunannya. Membunuh 99 orang apakah akan diampuni kalau orang itu bertobat? Mestinya iya, diampuni. Cuma karena dia itu bodoh sehingga dijawab, oh supaya orang bakalan diampuni. Menimbulkan dampak buruk. Orang ini jadi semakin dia itu kemudian dadra berbuat dosanya, genep jadi 100.